analisis kasus. Saya bacakan dulu ya kasusnya. Ada seorang wanita yang bernama Ana. Dia berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaannya. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya, merasa ragu dan pilihannya dalam karirnya. Mbak Ana sudah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tetapi merasa khawatir akan mengganggu fokus sesi konseling pada masalah pekerjaannya. Yang pertama adalah logical and practical consistency. Analisisnya dari aspek tersebut, secara praktis konselor harus menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan dengan memastikan bahwa semua topik yang dibahas relevan terhadap kebutuhan emosional Mbak Ana saat ini. Meskipun fokus awalnya itu tentang masalah pekerjaannya, tetapi konselor juga harus memberikan ruang diskusi untuk tentang hubungan pribadi, karena hal tersebut dapat menjadi faktor yang saling terkaitan. Konselor dapat membantu Mbak Ana memprioritaskan atau menyeimbangkan kedua topik tersebut. Solusinya itu, konselor harus menciptakan lingkungan yang aman bagi Mbak Ana untuk membicarakan kedua masalah tanpa merasa terganggu fokusnya. Konselor dapat memvalidasi perasaan Mbak Ana terkait masalah pekerjaan dan memberikan pemahaman bahwa hubungan pribadi juga dapat mempengaruhi di lingkungan pekerjaannya. Contohnya, Ana, saya memahami bahwa selama 3 bulan terakhir kita telah banyak membahas tentang masalah pekerjaan. Tetapi saya juga menangkap bahwa belakangan ini kamu mulai cemas tentang hubungan pribadi. Saya ingin memastikan kita bisa berbicara tentang apapun yang kamu rasa penting. Bagaimana menurutmu, apakah kecemasan ini mungkin berkaitan dengan perasaan yang sama di tempat kerja? Yang keduanya, confidence atau kepercayaan diri. Analisnya, keraguan yang dialami Mbak Ana menunjukkan adanya penurunan rasa percaya diri. Konselor dapat berfokus pada pengembangan self-esteem, memberikan dukungan untuk membantu Mbak Ana lebih percaya pada kemampuan dan keputusan yang diambilnya. Solusinya, dialog dari konselor itu, Mbak Ana dapat memulai proses peningkatan rasa percaya diri dengan secara aktif mengenali dan menghargai pencapaian yang telah Mbak Ana alami. Kemudian, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi Mbak Ana. Setiap pencapaian sekecil apapun, Mbak Ana harus mengapresiasinya pencapaian tersebut. Konselor Ana untuk membantu Ana menyadari potensi dan kemampuan Ana. Konselor juga dapat membantu Ana dalam menetapkan tujuan yang realistis dan terstruktur serta melatih keterampilan komunikasi asertif agar Ana bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih percaya diri dan lebih percaya dalam berbagai situasi. Yang ketiga, inisiatif. Analisisnya, konselor perlu mengambil inisiatif untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi Ana agar merasa nyaman membicarakan berbagai aspek kehidupannya, termasuk masalah pribadinya yang mulai menimbulkan kecemasan. Solusinya, dengan menekankan pada identifikasi holistik, konselor dapat membantu Mbak Ana mengatasi permasalahan di tempat kerjanya sekaligus kecemasan terkait hubungan pribadinya. Konselor perlu proaktif dalam membuka ruang diskusi bagi kedua masalah tersebut. Contohnya, saya paham kecemasan ini wajar karena seringkali berbagai aspek hidup kita saling berhubungan. Mungkin kita bisa melihat bagaimana kedua hal ini mempengaruhi satu sama lain dan apakah manfaat dari membahasnya secara bersamaan. Apa pendapat Mbak Ana mengenai tersebut? Yang keempat itu ada resilience. Analisisnya, Ana seorang wanita berusia 35 tahun yang
tengah menghadapi tantangan emosional dan profesional, merasa tidak dihargai di tempat kerjanya, sering meragukan pilihan karirnya. Solusinya, pendekatan resilience dalam konseling untuk Mbak Ana akan melibatkan pengembangan keterampilan coping, penguatan self-efficacy, fleksibilitas emosional, serta mengembangkan ketahanan diri yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hidupnya. Contohnya, baik kita bisa bekerja, contoh dari Mbak Ananya, baik kita bisa bekerja untuk membangun kepercayaan dirimu di tempat kerja dan juga memberikan strategi untuk komunikasi yang lebih baik di rumah. Keduanya bisa kita bahas dalam satu sesi konseling. Yang kelima ada orientasi terhadap perubahan. Analisisnya, dalam aspek komunikasi konseling dengan orientasi terhadap perubahan, penting untuk membantu Mbak Ana mengeksplorasi secara mendalam perasaan dan kekhawatirannya baik dalam karirnya maupun pribadinya. Solusinya, konselor dapat mendorong Mbak Ana melakukan refleksi lebih dalam untuk mengidentifikasi pada emosional dan perilaku yang mempengaruhi kedua area ini. Pendekatan bertahap menuju perubahan seperti menetapkan tujuan kecil yang realistis akan membuat Mbak Ana merasa lebih percaya diri. Contohnya, saya tidak pernah memikirkan bahwa keduanya bisa berhubungan. Mungkin ada benarnya saya merasa cemas dengan hubungan saya dan itu mungkin mempengaruhi rasa saya berpikir di tempat kerja. Yang keenam ada self respect. Analisisnya, self respect penting untuk membantu Mbak Ana mengembangkan kembali rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri baik dalam kehidupan profesional maupun pribadinya. Mbak Ana merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan ragu dengan pilihan karirnya. Solusinya, konselor perlu mendorong Mbak Ana untuk menyadari nilai dan kemampuan yang dimilikinya serta memperkuat pandangan positif terhadap pencapaiannya. Dalam sesi konseling, Mbak Ana bisa didorong untuk mengenali kapan dan mengapa dia merasa tidak dihargai, lalu berikan teknik untuk menetapkan batasan yang sehat serta belajar mengungkapkan kebutuhan dengan tegas dan baik di tempat kerjanya maupun di lingkungan pribadinya. Contohnya, sangat penting untuk menghargai diri Mbak Ana sendiri, terlepas dari pengakuan dari orang lain. Dengan memperkuat rasa penghargaan diri Mbak Ana juga dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan pribadinya. Bagaimana kalau kita mulai dengan membuat daftar pencapaian yang Mbak Ana telah lakukan? Apa yang ini Mbak Ana peroleh di tempat kerja. Yang terakhir ada respect for others. Analisisnya, dalam kasus ini pendekatan komunikasi konseling dengan prinsip respect for others sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi Mbak Ana untuk berbicara tentang masalah emosionalnya. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap perasaan dan pandangan klien yang dalam hal ini bisa membantu Mbak Ana merasa didengar dan dihargai. Solusinya, konselor dapat memberikan ruang bagi Mbak Ana untuk membicarakan kecemasan tentang hubungan pribadinya tanpa mengalihkan fokus dari masalah karir. Dengan cara ini mendengarkan secara aktif dan memberikan validasi pada setiap topik yang Mbak Ana angkat. Contohnya, mungkin saya ingin membahas hubungan saya lebih dulu karena itu yang lebih mengganggu akhir-akhir ini pada pribadi saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.